وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini kita akan bahas ya, ada satu momen unik nih. Ada satu momen unik yang kita coba apakah ini benar apa enggak ya. Dan ada seorang anak kecil, dia memegang simbol salib di situ ya. Tapi orang yang dimakamkan itu adalah orang Islam kalau kita lihat dari video itu. Nah, coba kita akan nonton aja videonya seperti ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar hatta tab'atsahu aminan ila jannatika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan hufarin niran bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam video itu memang kalau kita lihat ya unik ya. Uniknya karena kok bisa ya ini orang Islam tapi pakai simbol salib dan kemudian bahkan dinyanyikan dengan memakai nyanyian ataupun doa-doa yang ada dalam Islam gitu. Dan ini saya rasa sesuatu kejadian yang unik. Nah, dia ini orang Kristen atau orang Islam, saya sendiri nggak tahu begitu. Nah, tapi kalau melihat komen-komennya, ternyata dia ini adalah seorang Kristen yang mana dia dimakamkan secara Islam. Tapi karena memang dia adalah seorang Kristen dan dimakamkan dengan cara Islam, makanya kenapa tetap ada yang namanya simbol salib di situ. Nah, bagaimana sebenarnya dalam persepsi Kristen? Apakah ini diizinkan atau tidak? Mari kita akan bahas ini, kita bahas dalam sudut pandang Alkitab dan teman-teman semuanya mari mengikutinya. Yang ada dalam Alkitab dalam rumah silakan dibuka. Ya. Kalau saya masih memakai Alkitab terjemahan TB1 ya, teman-teman bisa ikuti, yang punya TB2 juga boleh begitu. Dan sebaiknya memang kita harus merujuk ke dalam Alkitab supaya kita bisa belajar dengan baik. Hari ini kita akan pelan-pelan untuk mempelajarinya supaya kita memiliki pemahaman yang secara menyeluruh dan juga baik. Ya, kita belajar dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang ke-30 ya. Dalam ayat yang ke-30 kalau kita lihat ya dalam perikop ini, dalam pasal yang ke-30 itu adalah kebangkitan tubuh. Ini doktrinnya jelas ya, ini tentang kebangkitan tubuh. Yang sebelumnya kalau teman-teman lihat teksnya, kalau yang sebelumnya teman-teman bisa lihat, teman-teman lihat teksnya baik-baik dalam bagian ini. Di ayat yang ke pasal sebelumnya itu adalah kebangkitan Kristus ya. Kalau teman-teman lihat, dan juga di pasal 15 ayat 12 itu kebangkitan kita, dan juga di sini ada kebangkitan tubuh di ayat yang ke-35. Nah, kita akan coba fokus untuk membahas bagian itu ya. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya, saudara-saudara. Tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Ini maksudnya dalam bagian ini, bagaimana Paulus ini ingin mengatakan bahwa kita ini jelas akan menghadapi namanya kebangkitan. Tubuh kita ini akan bangkit. Itu tidak bisa dipungkiri, itu ya dan amin. Kenapa demikian? Karena ada golongan-golongan Saduki. Mereka itu tidak percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Sama seperti orang-orang ateis. Kalau kita lihat orang-orang ateis itu, mana mereka percaya kalau besok itu pasti akan ada namanya kebangkitan setelah kematian. Bagi mereka mati ya mati seperti binatang begitu. Tapi dalam kekristenan itu kan berbeda. Dalam kekristenan jelas berbeda, dikatakan bahkan dalam Alkitab ini bahwa ada yang namanya kebangkitan orang mati. Makanya dikatakan dalam teks ini bahwa ngapain saya melawan binatang buas
kalau saya besok juga pasti akan mati, rela berkorban. Ya jelas itu karena saya percaya kebanggaan dalam Kristus Yesus, yang mana Yesus Kristus ini dia juga bangkit, seperti itu loh. Jadi janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Malu kenapa di sini? Kalau kita lihat ya, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Nah, ini Paulus sudah mulai pakai perumpamaan. Perumpamaan apa? Kalau di sini perumpamaan yang dia pakai adalah perumpamaan tentang tumbuhan. Biji itu kan harus ditaruh dalam tanah dan kemudian dia akan bertumbuh lagi, begitu. Nah, ini hanya semacam perumpamaan bahwa jika orang mati maka dia akan memiliki tubuh kembali, tubuh yang baru, begitu maksudnya. Ya, kalau kita lihat dalam bagian ini, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gadum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, ini maksudnya bahwa orang yang mati, di dalam Kristen kita tahu bahwa orang yang mati tubuhnya sudah tidak ada artinya lagi. Tubuh yang dimakamkan itu sudah tidak ada artinya sama sekali. Ya silakan dimakamkan. Kalau dalam video tadi kan dimakamkan secara Islam begitu kan. Nah, terserah saja, nggak apa-apa karena nggak ada ngaruhnya itu tubuh itu. Karena yang lebih terpenting dari itu yaitu kebangkitan tubuh secara rohani itu. Bagaimana ketika dia mati kemudian bangkit diberikan tubuh yang baru. Dia itu sudah memperoleh tubuh yang baru. Jika dia percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat menebus dosanya, maka dia memiliki tubuh yang baru itu dan dia akan menempati tempat yang baru, yaitu di sorga. Tempat yang mana Tuhan mau memang setiap orang yang percaya kepadanya berada di sana. Jadi itulah yang terpenting teman-teman. Jadi tidak penting bahwa bagaimana cara pemakamannya, yang terpenting adalah bagaimana imannya. Kemuliaan matahari lain dan kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Nah, ini artinya kita itu hidup kekal. Memang kita ini dilahirkan dalam tubuh yang bisa binasa. Tapi setelah kematian kita diberikan tubuh yang tidak dapat binasa. Kita memperoleh tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa binasa. Yang artinya kita memperoleh tubuh yang kekal. Tubuh yang benar-benar diberikan oleh Allah, di mana kita menempatinya dan memilikinya nanti. Inilah harapan setiap orang percaya. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Ini Adam ya. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini Yesus Kristus. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga.
Sama seperti kita telah memakai rupa dari alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari sorgawi. Nah, ini janji ya, dimana kita juga akan memperoleh itu. Saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Sampai di sini paham ya? Jadi teman-teman mau dimakamkan dengan cara apapun yaitu barang jasmani ya. Jadi nggak perlu khawatir apapun ya terserah lah. Tapi yang terpenting daripada itu yaitu tubuh sorgawi kita. Apakah kita memiliki kepercayaan dan iman yang sepenuhnya pada Kristus atau tidak? Dan itu yang paling penting. Ya kita habiskan. Kenapa kita baca semuanya? Supaya kita paham konteksnya. Jangan sampai kayaknya kita terbiasa memahami satu Alkitab, pemahaman Alkitab itu sepenggal-sepenggal ya. Jadinya kita akan kesulitan untuk memahami keseluruhan. Saya rasa ini penting ya untuk kita baca semua untuk bisa memahami tanpa mengeluarkan dari konteks. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Lihat ya, diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, ini penting nih. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan, maut telah ditelan dan kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini dia ingin mengatakan, Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini sudah menang karena Kristus terlebih dahulu sudah menang. Ketika dia mati kemudian dia bangkit, tubuhnya diberikan tubuh yang baru. Nah, tubuh yang baru ini yang diberikan, kemudian tubuh yang baru diberikan inilah yang tidak dapat binasa, dan inilah yang akan kita miliki semuanya. Sampai kapanpun kita akan memiliki ini semuanya. Inilah janji Tuhan. Jadi bagaimanapun juga cara matimu, bagaimanapun juga kamu dimakamkan, itu tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Tubuh kita sudah memiliki tubuh yang baru. Maka percayalah pada Yesus, setia kepada Yesus. Dialah sang juru selamat kita. Tidak ada lain juru selamat selain Dia. Dan hanya Yesuslah yang patut untuk kita sembah, karena Dia sang penyelamat kita. Luis Budi Prasetyo sini. God be with you.